Gue sering banget dengar sebuah imbauan, katanya udah kita hargai aja dulu, kita harus menghargai pendapat, atau itu kepercayaan, atau mungkin itu adalah sebuah culture atau sebuah kebudayaan. Nggak, maksud gue gini, bagaimana gue bisa menghargai misalnya sebuah pendapat yang pendapatnya seperti ini. Runtuhnya ekonomi di Indonesia terjadi karena banyaknya tuyul dan babi ngepet yang mencuri uang di Bank Indonesia. Apa yang bisa dihargai di pendapat seperti itu? Selamat datang di Why So Serious. Seperti biasa, saya hadir kembali di rubrik Why So Serious. Menurut gua, kalau kita balik lagi soal menghargai pendapat, kepercayaan, culture atau apapun itu, menurut gua sebenarnya sifat netral kita itu bukan menghargai, teman-teman. Harusnya sifat netral kita ya netral itu sendiri. Misalnya gimana? Ya, saat ada satu pendapat, kita harusnya netral. Kita tidak menghujat, kita tidak menghalang-halangi mereka, ataupun kita tidak menjatuhkan mereka gitu. Dan juga kita tidak setuju juga. Menurut gua, kita baru bisa masuk ke level menghargai apabila pendapatnya memang layak untuk dihargai. Apabila sesuatu tersebut memang layak untuk dihargai, apapun sesuatu ini. Nah, apa indikator yang bisa kita pakai untuk menilai apakah sesuatu ini memang layak dihargai atau tidak? Ini menurut gua ya. Jadi jangan terlalu serius nih. Menurut gua, indikator yang bisa kita pakai untuk menilai sesuatu ini layak dihargai atau tidak, yang pertama adalah secara keilmuan, secara fakta-fakta, ini betul atau tidak? Tanya dong, kenapa namanya COVID? Siapa yang menemukan namanya? Pasti semua ada alasannya, ada latar belakangnya. COVID itu singkatan dari Certificate of Vaccine Identity Digital. Ini adalah indikator yang pertama yang harus kita pakai gitu. Jadi saat ada pendapat atau apapun itu, kita gunakan resources yang kita punya. Kita cari data-datanya. Apakah pendapat ini betul atau tidak secara keilmuan? Misalnya contoh, di pendapat yang tadi gue omongin di awal, tuyul babi ngepet adalah penyebab hancurnya ekonomi Indonesia karena mereka banyak mencuri uang di BI atau Bank Indonesia. Ini kan dari sudut manapun kan tidak memenuhi paling tidak indikator yang pertama. Sehingga tentunya reaksi gue netral. Pendapat seperti ini ya daripada dihargai, lebih cocok diketawain. Menurut saya sekali lagi. Nah, indikator yang kedua yang bisa kita gunakan untuk melihat apakah sesuatu ini layak dihargai atau tidak, atau mungkin lebih baik kita tertawakan, adalah logikanya, jalan logikanya betul atau tidak. Benda cair apa yang apabila dipanaskan menjadi padat? Nah, benda cair apa yang kan? benda cair yang dipanaskan malah jadi padat. Kursi. Cair. Itu bahasa Inggrisnya bangsa. Ini kan soal-soal IQ, soal-soal kita nerka-nerka feelingnya mau kemana. Misalnya, gue kasih contoh konkret aja ya. Misalnya contoh, kita disuruh menabung 100.000 per bulan supaya nanti pada akhir di masa pensiun kita bisa memiliki rumah. Kalau kita hitung-hitung nih, setahun aja itu baru dapat 1,2 juta. Harapan hidup manusia rata-rata itu bisa kita bilang lah 60 tahun. Oke? Berarti 1,2 juta dikali 60 itu kurang lebih ya mungkin 70 jutaan mungkin, atau mungkin hampir 80 juta lah. Rumah apa? 80 juta. Jadi pendapat-pendapat seperti ini tidak layak dihargai, lebih layak kita tertawakan. Walaupun saran dari gue, lihat situasi dulu, tertawakannya di mana gitu. Daripada kita ketawa-tawa depan orangnya nanti kita digebukin kan gak lucu juga gitu. Tapi the point is, gue paling tidak menggunakan dua indikator tadi untuk melihat apakah segala sesuatu itu layak dihargai atau tidak. Nah, ternyata ada lagi satu indikator saya hampir kelupaan.
Indikator yang ketiga adalah apabila sesuatu ini bertentangan dengan nilai-nilai moral yang gua anut. Sebagai contoh, apabila menurut nilai-nilai moral yang gua anut nih, ini sudah berdampak buruk. Sebagai contoh, misalnya, hanya karena kita terlahir berbeda, waduh, kita harus dijauhi, kita jadi dibully, atau kita jadi direndam di laut. Nah, gini-gini kan adalah pendapat-pendapat, aturan-aturan, dan culture-culture yang problematik kan, yang gini-gini kan. Jelas tidak perlu dihargai nih yang begini-begini. Ini lebih baik kita netral saja, atau mungkin kalau Anda punya nyalinya, ditertawakan saja. Atau tidak punya nyalinya nggak apa-apa mentertawakan, tapi dalam hati saja. Atau contoh lagi misalnya di bagian tentang apakah aturan moralnya itu sesuai dengan gue atau enggak. Misalnya contoh, ada sebuah aturan yang mengatakan laki-laki tidak boleh gondrong. Sekali lagi ini menurut gue ya. Menurut gue laki-laki mah nggak apa-apa gondrong. Yang nggak boleh, laki-laki itu nggak boleh mau kondo. Dan biasanya kan orang mau kondo kan bisa gondrong, bisa pendek gitu loh maksud gue. Lagi pula kalau menurut moral-moral yang gue anut, the point is bukan gondrong atau tidak gondrongnya. The point is apakah dia bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya, atau dia punya value apa gitu. Dan kalau misalnya kita sibuk ngurusin gondrong atau tidak gondrong, kita akan ketinggalan. Jadi poinnya adalah, gue mau bikin singkat padat jelas aja supaya ini bisa masuk ke dalam pikiran kita semua. Karena ngapain panjang-panjang tapi nggak masuk ke pikiran. Point of view dari gue adalah tidak semua hal, tidak semua pendapat, tidak semua argumen, tidak semua kepercayaan, tidak semua culture itu secara otomatis harus kita hargai. Tetap gunakan indikator-indikator. Paling tidak kalau gue menggunakan 3 indikator tadi. Yang pertama adalah apakah sesuai dengan fakta-fakta yang valid. Yang kedua, apakah alur logikanya tepat. Dan yang ketiga, apakah secara moral ini sesuai atau bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Kalau tidak memenuhi 3 indikator ini, tidak usah dihargai. Ditertawakan saja. Tidak setuju? Gak apa-apa. Jangan terlalu serius. Jadi sekian. Silakan Anda coba tanya diri Anda, selama ini ada berapa argumen atau kepercayaan atau culture atau apapun yang sebenarnya bisa kita tertawakan, tapi dalam hati aja, gak usah di-share. Sampai ketemu lagi di Why So Serious selanjutnya.